Pasti sudah belajar kan tentang persaudaraan? Bahwa di dalam agama Islam, sesama orang mukmin itu bersaudara. Tentang persaudaraan itu juga ada hadisnya loh adik-adik. Pasti adik-adik sudah tahu kan hadisnya seperti apa? Coba yuk kita ingat bersama-sama dengan menyimak hadis tentang persaudaraan berikut ini. Hadis tentang persaudaraan. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhuhu ba'dhan wa shabbaka baina asabi'ihi. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeramkan jari-jarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adik-adik Sobat Tawaf, dapat diketahui dari hadis tersebut bahwa sesama orang mukmin atau sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan di dalam agama Islam itu diibaratkan sebagai bangunan, yang mana apabila bangunan tersebut kokoh, maka bangunan tersebut akan sulit untuk dihancurkan. Nah, dari hadis tentang persaudaraan tadi, yang mana persaudaraan diibaratkan sebagai bangunan, agama Islam melarang umatnya yang sesama mukmin untuk saling bermusuhan, saling menghujat, saling membenci, bahkan saling memutus silaturahmi. Astagfirullahaladzim, semoga kita semua bukan termasuk pada orang yang saling membenci ya sobat. Ngomong-ngomong tentang persaudaraan, sekarang Kak Ella mempunyai sebuah kisah keteladanan tentang persaudaraan yang mana awalnya orang-orang ini tidak mengenal satu dengan yang lainnya, tetapi kemudian menjadi bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah tentang sebuah kaum yang mana tentang persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kalian pasti penasaran kan? Mari kita simak kisah keteladanan tentang persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kisah persaudaraan antar kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kekejaman kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Hal ini membuat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah atau berpindah ke Madinah atau Yastrib. Hijrah ini dilakukan untuk mempertahankan keyakinan, akidah, dan memperluas dakwah. Orang-orang muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menolong dakwah Nabi Muhammad disebut dengan kaum Ansor. Ansor artinya penolong, sehingga nama itu sangat cocok disematkan untuk kaum Ansor karena mereka mau menolong orang-orang Muhajirin. Banyak kaum Ansor yang menunggu dan berkerumun saat mendengar keberangkatan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mereka berdiri berjajar di pinggiran kota Madinah untuk menjemputnya. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Rasulullah SAW dari Makkah. Setiap pagi mereka pergi ke Al-Harrah menunggu kedatangan beliau hingga akhirnya mereka harus pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, mereka tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Hal ini menjadi masalah bagi mereka di tempat yang baru.
Terlebih lagi, kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Makkah yang gersang. Selain itu, kaum muhajirin juga tidak mempunyai saudara sama sekali di Madinah. Sehingga hal ini membuat kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Rasulullah melihat kesusahan yang dialami oleh kaum muhajirin. Lalu, secara khusus, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor layaknya saudara kandung. Rasul mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharizah bin Zaid, lalu Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik Al-Khazraji, dan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Demikian seterusnya setiap kaum muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Ada sebuah riwayat tentang Sa'ad bin Rabi yang rela membagi hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh harta yang aku miliki. Sesungguhnya hartaku paling banyak di kalangan orang Ansor. Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukuplah tunjukkan kepadaku di manakah pasar yang biasa digunakan untuk jual beli di kalangan orang Madinah. Lalu, berdasarkan informasi dari Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman mulai berjualan di pasar yang ditunjukkan. Di tempat lain, ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW agar beliau membagi kebun kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Tapi beliau menjawab, tidak, tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka menjawab, ya, kami dengar dan patuh pada apa yang engkau katakan. Subhanallah, begitu indahnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansor. Kaum Ansor memiliki sifat itsar, yakni mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri, dengan harapan pahala di akhirat. Begitu pula kaum muhajirin yang menjaga harga diri dari meminta-minta dan memanfaatkan orang yang membantunya. Bahkan Allah memuji sifat kaum Ansor di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, adik-adik Sobat Thawaf, itulah tadi kisah tentang persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor yang begitu indah dan terjalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Kak Ella, jangan lupa untuk selalu menjaga silaturahmi dan selalu berbuat baik kepada sesama mukmin dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ya penjelasan dari Kak Ella.